Halo semuanya, anime ini adalah anime gelut, tawuran, sekolah, tapi isinya tidak ada belajar, dan sang karakter utama tujuannya hanya jadi yang terkuat. Itulah Windbreaker, karya mangaka Nii Satoru. Untuk manganya sendiri saat ini sudah 141 chapter, tapi tenang saja gue tidak akan menyinggung cerita di manganya untuk menghindari spoiler. Melainkan di video ini gue buat berdasarkan 5 episode yang udah gue tonton. Secara garis besar gue bisa bilang anime ini memang isinya 90% gelut. Genrenya sendiri adalah delinquent atau kenakalan remaja. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, kita rekap singkat saja apa yang sudah terjadi pada Windbreaker episode 1-5. Di episode 1, sang karakter utama Sakura Haruka pergi ke pasar Makochi. Dia lalu memukuli preman yang lagi ngegodain seorang mbak-mbak. Mbak ini bernama Tachibana Kotoha, pemilik sebuah kedai. Sebagai ucapan terima kasih, Sakura dapat omurice gratis. Sakura bilang kalau dia ke kota ini karena ingin berada di puncak SMA Furin. Kotoha bilang itu mustahil karena Sakura sendirian. Di luar kedai, Sakura sudah ditungguin oleh preman tadi yang udah bawa rombongannya. Untungnya datang siswa SMA Furin lainnya untuk membantu Sakura. Di sini Sakura ngeblush karena dapat ucapan terima kasih dari warga. Episode 2, Sakura pun pergi ke SMA untuk hari pertama. Dia bersama Nire, teman pertama yang ia temui di kedai Kotoha. Baru sampai di sekolah, dia sudah belak-belakan bilang ingin mengincar puncak Furin. Dan diajak gelutlah dia sama Shugishita. Di episode 3, Sakura dan Shugishita berkelahi dengan sengit. Sayangnya mereka berhenti karena Umemiya yang bicara dari ruang audio sekolah. Mereka berkumpul di lapangan sekolah. Setelahnya Sakura dan kawan-kawan pergi membantu warga seperti mengecat dinding. Selesai bersih-bersih, mereka pulang dan melewati perbatasan Furin dan sisi Toren, SMA sebelah. Di ujung mereka melihat siswa SMP Furin yang dikejar beberapa orang sisi Toren. Sakura dan Shugishita menghajar satu siswa sisi Toren tersebut. Togame, sang wakil ketua sisi Toren, datang dan membereskan keadaan. Mereka berakhir damai untuk saat ini. Sakura, Hiragi, dan yang lainnya balik untuk melapor ke Umemiya. Di episode 4, Sasaki, si siswa SMP, menceritakan yang terjadi. Umemiya memberikan dukungan moral pada Sasaki. Tak lama setelahnya, ketua dari sisi Toren datang nyari ribut dengan menghajar beberapa siswa SMA Furin. Datangnya Tomiyama Chouji adalah untuk ngajak duel Umemiya. Awalnya Umemiya menolak, namun Togame dan beberapa orang sisi Toren menyusul, dan berakhir dengan kesepakatan duel antara Umemiya dan Chouji, Sakura dan Togame, Hiragi dan Sako, Shuo dan Kanuma, serta Shugishita melawan Matsumoto. Di episode 5, duel berlangsung di markas sisi Toren. Shugishita dan Shuo berhasil menang atas lawan mereka. Di sini kita diperlihatkan betapa misterius dan kuatnya Shuo, berbanding terbalik dengan sifatnya yang kalem. Dan itu dia rekap singkat dari episode 1-5. Oke, masuk ke pembahasan. Hal pertama yang ingin gue soroti terkait anime Windbreaker adalah sang karakter utama. Bagaimanapun juga dalam semua cerita, karakter utama adalah karakter kunci. Kebanyakan POV atau sudut pandang cerita mengambil sisi dari karakter utama. Dan sebagai penilaian, bisa gue bilang Sakura Haruka ini sangat sempurna. Pertama, dia ini kuat. Meski terlihat kayak bocah prik, berandalan, dan suka teriak-teriak, tapi lihatlah bagaimana ia bertaruh ketika menolong Kotoha dan Nire. Dia juga sangat setia pada tujuannya menjadi yang terkuat dan berada di puncak Furin, di mana dia akan bertindak untuk melawan siapa saja. Dan sebagai karakter cerita, pasti tidak komplit jika tidak punya kelemahan. Ya, kelemahan Sakura adalah dia ini sangat canggung jika sudah berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Maksudnya, lihat saja ketika dia dapat ucapan terima kasih. Mungkin bahasa sederhananya Dede Sundere. Iya, Sakura meski kuat tapi bukanlah karakter yang sempurna. Itulah yang bikin dia ini keren. Sebagai karakter utama di sebuah cerita gelut, dia ini cocok banget. Kenapa? Ya karena dia bisa gelut. Bukan hanya modal nekat dan teriak-teriak doang, tapi memang kuat dan bisa gelut gitu. Aneh rasanya kalau anime gelut tapi karakter utamanya macam Nire. Nanti gue jelasin bagaimana Nire memang cocok dengan posisinya sebagai karakter pendukung. Kembali ke Sakura, dia juga memenuhi kriteria lain dari karakter utama, yaitu ikonik. Satoru Sensei memang jenius dalam membuat Sakura sebagai karakter yang punya dua warna rambut dan dua warna mata yang berbeda. Kira-kira kalau dijajarin antara Sakura, Nire, Shuo, Shugishita, dan Umemiya, kita bisa tebak siapa karakter utamanya. Lalu yang kedua mengenai karakter pendukung. Karakter pendukung juga penting. Tidak hanya sebagai pelengkap cerita atau perkembangan karakter utama, karakter pendukung bisa membentuk cerita yang lebih kompleks untuk kita lihat dari sudut pandang karakter utama. Kita mulai dari Kotoha, yang tidak hanya cantik namun juga memberikan kita gambaran mengenai apa itu SMA Furin dan apa arti dari puncak Furin itu sendiri. Bahwa mustahil untuk mencapai puncak jika sendirian. Apalagi Umemiya yang tak hanya digambarkan kuat,
tapi juga berkarisma dan pantas sebagai yang terkuat di Furin. Di sisi lain, justru sifat kocak dan nyelenehnya inilah yang bikin kita jadi makin penasaran terkait siapa sebenarnya sosok Umemiya ini. Bukan digambarkan sebagai sosok misterius yang susah didekati atau mendekati karakter utama hanya karena melihat sesuatu. Umemiya justru memang pemimpin yang terbuka dan bisa didekati oleh siapapun. Bahkan entah bagaimana ceritanya, dia bisa mengingat nama siswa SMP yaitu Sasaki. Yang ini bikin Sakura kagum. Mungkin kalau mau agak berlebihan, Umemiya ini seperti gambaran Sakura yang lebih kalem dan dewasa. Lalu bagaimana dengan Suwo, Nire, dan Sugishita? Kita mulai dari Sugishita yang digambarkan sebagai otot banget dan fanboynya Umemiya. Paling tidak dia kelihatan punya tujuan, ya apalagi kalau bukan buntutin Umemiya. Pokoknya apapun yang Umemiya suka dan suruh pasti dia kerjakan. Termasuk untuk tidak gelut di hari pertama sekolah. Lalu Nire. Menurut gue, porsi Nire sebagai teman yang bisa dibilang paling dekat dengan Sakura itu sangat pas. Di sebuah anime yang isinya gelut, kita tetap butuh satu karakter yang agak kocak dan penakut. Dia juga bisa jadi semacam narator bagi kita penonton. Mungkin hubungan Sakura dan Nire kurang lebih sama seperti Eren dan Armin, di mana Eren adalah otot dan Armin adalah otaknya. Lalu Suwo, wah ini sih kayaknya bakal jadi karakter paling disukai ciwi-ciwi. Karakternya kalem, santai, begitu berwibawa, dan terlihat bisa didekati. Bukan spoiler, tapi biasanya karakter seperti ini kalau lagi benar-benar serius gelut, bakal ngeri banget sih. Sayangnya saat duel, lawannya cuma Kroco Shishidoren. Coba lawannya sekelas Togame atau Choji, mungkin bakal seru banget. Tapi di sini sisi bagusnya, semakin misterius kita akan semakin penasaran. Kita jadi menunggu-nunggu, kapan Suwo akan dapat adegan gelut lagi. Tapi kira-kira apa ya yang ada di balik tutup matanya itu? Karakter utama oke, karakter pendukung juga mendukung banget. Lalu bagaimana dengan villain atau karakter penjahatnya? Sejauh ini gue nggak bisa dibilang suka sama villainnya. Mungkin karena ini adalah villain pertama dalam cerita Windbreaker. Baik Togame atau Choji, mereka adalah villain yang bagus. Paling tidak untuk menunjukkan bagaimana kontrasnya perbedaan antara Furin dan Shishidoren. Di mana Furin digambarkan sebagai sebuah keluarga yang hangat dan mendukung semua anggota keluarganya. Sementara Shishidoren kayak keluarga toksik yang cuma mengakui anak-anak yang unggul saja. Mungkin gue kasih spoiler ringan lah ya, biar nggak dibilang, "Bang, makanya tunggu nonton dulu sampai duelnya selesai." Atau makanya bang baca manganya dan lain-lain. Iya ya, gue tahu kalau Togame dan Choji memang villain pertama yang sekedar jadi development bagi karakter utamanya. Pokoknya duel ini bakal jadi satu pelajaran berharga banget bagi Sakura Haruka. Kalau menurut kalian apakah sebagai villain, Togame dan Choji sudah cukup memberikan kesan jahat dan misterius? Kalau gue sih ya, karena ini masih arc pertama, jadi bolehlah sebagai villain. Paling tidak kita langsung dikasih tontonan gelut beneran, bukan muter-muter cerita nggak jelas. Kalau boleh spoiler ringan sedikit sih, gue sangat menantikan Sakura melawan Togame daripada Umemiya lawan Choji. Kenapa? Tunggu saja episodenya tayang ya. Sebagai penutup, gue cukup merekomendasikan anime ini, apalagi bagi kalian yang suka cerita gelut antar geng macam High and Low. Anime ini lebih cocok kalian nikmati ketimbang anime yang balik ke masa lalu satu itu. Oh iya, gue juga lagi ngejar baca manganya. Dan sejauh ini sampai karakter 60-an, gue bisa bilang anime ini seru banget buat dinikmatin. Yang pasti anime ini cukup menjanjikan, karena punya cerita yang seru dengan pacing atau tempo cerita yang pas. Gak terlalu terburu-buru, tapi juga gak banyak cincong sana-sini. Tapi ini gue serius dah pengen nanya. Ini sekolah beneran apa sebenarnya cuma geng remaja berkedok sekolah ya? Soalnya gak ada guru, gak ada kepala sekolah gitu. Gue kira bakal ada ditunjukin sosok kepala sekolah yang kekar dan ganas gitu. Dari awal Sakura masuk, itu nggak ada scene mereka belajar apa kayak gitu. Terus mereka datang ke sekolah ya cuma nongkrong-nongkrong. Habis itu patroli keliling kota. Terus gelut sama preman yang nyari ribut. Paling yang kelihatan ada belajarnya ya cuma Umemiya. Itu pun belajar berkebun di rooftop sekolah. Itu doang sih yang agak gue sayangkan. Memang disebut di cerita kalau SMA Furin itu sekolah buangan. Tapi kayaknya sebuangan-buangannya sebuah sekolah harusnya tetap ada guru deh ya kan? Menurut kalian bagaimana? Dan terima kasih buat yang udah nonton, sampai jumpa di video lainnya.